Kita lanjut tentang membahas tentang pikiran dulu. Jadi di pikiran itu terbagi dua. Ada pikiran sadar. Ini cuma 10-12%. Atau kita nyebutnya conscious atau pikiran sadar atau bawah sadar, ya ini juga semuanya. Cuman sebutannya aja yang beda. Anda boleh menyebutnya pikiran sadar, conscious, bawah sadar. Ini cuma 10-12%. Dan satu lagi, teman-teman, ada yang namanya pikiran bawah sadar atau subconscious atau unconscious. Dan ini jumlahnya 88-90%. Dan di tengah-tengahnya, kalau teman-teman lihat yang garis kuning ini, lihat yang garis kuning, itu adalah critical factor, atau kalau saya nyebutnya pintunya lah. Pintu antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kalau dilihat dari jumlahnya, teman-teman lihat jumlahnya itu mana yang paling banyak? Tentu bawah sadar. Artinya apa? Setiap hari hidup kita lebih banyak dikontrol oleh siapa? Sekali lagi, kita dalam hidup kita lebih banyak dikontrol oleh bawah sadar kita. Tadi saya jelaskan apa sih yang pikiran sadar itu yang bagaimana dan bawah sadar bagaimana. Oke, tapi saya mau ke sini dulu. Fungsi pikiran sadar. Ini cuma identifikasi informasi yang masuk, membandingkan informasi, menganalisis, dan memutuskan. Sehingga, gini Pak, teman-teman, supaya lebih paham. Kalau saya bilang, ini, lihat tangan saya, ini bulat. Pasti teman-teman, pikiran kita ngapain? Identifikasi dulu ya, informasi yang itu bulat, terus membandingkan ke bawah sadar. Maka pasti teman-teman setelah membandingkan, bukan, itu bukan bulat. Ini apa? Kotak. Maka dia menganalisis dan memutuskan itu kotak. Itulah pikiran sadar fungsinya. Maka kalau teman-teman, contoh, misalnya teman-teman tidak pede, ada satu orang yang tidak pede, dan misalnya ada guru-nya yang ngomong atau temannya, kamu anak yang hebat, kamu anak yang percaya diri. Maka dia akan ngapain? Fungsi pikiran sadar akan mengidentifikasi, benar nggak ya saya pede? Benar nggak ya saya percaya diri? Dan membandingkan di dalam pikiran bawah sadar, percaya diri, ada nggak? Ketika dibandingkan ke dalam pikiran bawah sadar dan ternyata tidak ada, dianalisis tidak ada, dan memutuskan, enggak, maaf, saya tidak pede. Itulah fungsi pikiran sadar. Baik, dan ini fungsi pikiran bawah sadar kita. Kebiasaan baik, buruk, dan refleks yang bersikap otomatis, emosi, intuisi, persepsi, memori jangka panjang, kepribadian, kreativitas, keyakinan atau belief, dan nilai-nilai, semuanya ada di pikiran bawah sadar kita. Dan ini mempengaruhi hidup kita setiap hari. Oke, nah ini yang paling penting. Bagaimana sih caranya masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita? Kenapa saya misalnya menjadi anak yang nggak pede, menjadi anak yang kurang pede atau kurang percaya diri, kurang yakin dengan keyakinan diri sendiri. Ada 5 cara masuk ke pikiran bawah sadar kita. Yang pertama, pengulangan atau repetisi. Kalau ibu orang tua Anda mengulang-ulang kata yang negatif, maka itu yang akan masuk ke pikiran bawah sadar Anda. Tapi kalau orang tua atau siapapun teman mengulang-ulang, dan kalau saat ini kita diulang-ulang tuh dapat informasi tentang corona. Kalau yang dibacanya yang positif, maka yang masuk positif. Tapi kalau yang dibacanya tentang kematian, ketakutan, kecemasan, kepanikan, maka itu yang masuk karena sudah diulang-ulang nih. Di hampir semua grup WhatsApp, di grup Telegram, di televisi, yang diulangnya yang negatif. Kalau nggak ditutup pintunya, itu masuk semua. Begitu juga dengan anak kita. Kalau anak kitanya selalu kata-kata yang masuk ke anak kita diulang-ulang, maka yang masuk ke pikiran bawah sadar anak kita adalah yang positif. Oke, so pengulangan ini membuat informasi, ide, sugesti masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Yang kedua adalah identifikasi kelompok atau keluarga. Identifikasi kelompok keluarga itu ya tadi orang tua,
kakek, nenek di komunitas yang kuat sekali, itu juga kata-katanya masuk tuh. Kalau ibu-ibu masuk ke pengajian dan itu begitu kompak, begitu saling percaya, identifikasi kelompoknya, maka kata-kata yang disampaikan di kelompok itu bisa jadi sangat dipercaya dan melewati pintu atau critical factor tadi dengan mudah. Oke. Nah, sehingga sebagai orang tua, ini hati-hati identifikasi kelompok ini ke anak kita, kata-katanya harus lebih positif mulai hari ini. Kalau kata-kata yang disampaikan ke anak, maka itulah yang negatif, maka itu yang masuk yang negatif. Oke. Yang ketiga, ide yang disampaikan oleh figur yang dipandang memiliki otoritas. Siapa sih yang dipandang yang memiliki otoritas? Banyak. Misalnya guru, dosen, termasuk hipnoterapis, dokter juga, ustadz, kiai, pastor, pendeta, itu adalah orang yang dipandang memiliki otoritas. Sehingga kata-katanya bisa langsung masuk ke dalam bawah sadar, dipercaya oleh kita. Oke, yang keempat adalah emosi yang intens. Ketika emosi lagi intens sekali, misalnya contoh emosi sangat bahagia sekali, maka ini adalah Anda pintunya ngebuka. Pintu itu tadi ya, pintu sadarnya ngebuka sehingga bisa masuk langsung ke bawah sadar. Oleh karena itu, kalau mau contoh mau ngasih masukan, mau ngasih sugesti ke anak, lihat aja kalau anaknya lagi bahagia, ya udah sampaikan sugestinya. Kamu anak yang soleh, kamu anak yang hebat. Begitu juga ke suami atau ke istri. Kalau istri atau suami lagi bahagia, ini saat yang tepat untuk memberikan sugesti. Jadi teman-teman ibu-ibu yang yang mau dibeliin sesuatu sama suaminya, lihat dulu suami kondisinya gimana emosinya. Kalau emosinya lagi sangat bahagia, itu saat yang tepat untuk memasukkan sugesti minta sesuatu. Oke, yang kelima, ini adalah kondisi alfa atau relaksasi atau trans hipnosis. Jadi kondisi hipnosis salah satunya saja. Jadi sengaja formal hipnosis gitu, kondisi trans adalah salah satu cara masuk ke pikiran bawah sadar. Sehingga teman-teman walaupun belum menjadi seorang hipnotis, seorang hipnoterapis, sebenarnya setiap hari kita melakukan hipnosis. Yang orang tua menghipnosis anaknya. Pertanyaan saya, apakah hipnosisnya adalah sugestinya sugesti yang positif apa yang negatif? Dan ketika melakukan pengulangan-pengulangan, baik ke orang lain maupun ke diri sendiri, itu juga sudah melakukan hipnosis juga. Siap, teman-teman. Jadi ini loh cara 5 cara masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Baik. Saya lanjutkan sedikit lagi sebelum kita masuk ke self hypnosis. Kita masuk ke brainwave system atau bagaimana sih gelombang otak kita. Jadi gelombang otak tuh ada 4. Ini diukur oleh EEG ya. EEG itu alat kedokteran, elektroensefalogi untuk mengukur keaktifan berpikir. Ada gelombang otak beta. Ini kondisi sadar. Kondisi beta ini kalau teman-teman sahabat semua ngasih sugesti misalnya ke anak ini sulit, berat gitu, bandel gitu di kondisi beta. Maka ngasih sugestinya adalah di kondisi bawah sadar atau di alfa dan theta. Kondisi hipnosis ini di alfa dan theta. Tapi di antara lihat yang ini yang merah ini teman-teman di antara beta sebelum masuk ke alfa theta ini ada critical area. Ini loh ya pintunya tadi. Bagaimana menembus pintu ini? 5 cara tadi diulang-ulang, identifikasi kelompok, otoritas tadi, emosi yang intens dan kondisi hipnosis. Dan setelah alpha theta, maka ada satu gelombang otak lagi yaitu delta. Ini kondisi tidur. Oke. Jadi kalau Anda sengaja dihipnosis atau dihipnoterapi oleh seorang hipnoterapis, nggak bangun lagi pasti bangun lagi. Kalau nggak bangun lagi pasti ketiduran. Ini tinggal bangunin aja. Oke ya teman-teman, jadi ada beta, alfa, theta, dan delta. Kondisi hipnosis adalah di kondisi alfa dan theta. Baik, kalau boleh saya sampaikan ini, beta ini gelombang otak sedang aktif. Jadi ininya begitu aktif gelombangnya. Di alfa ini lebih rileks lagi dan theta lebih rileks lagi. Oke, dan delta ini tidur lelap tanpa mimpi, penyembuhan alami, regenerasi sel. Ini benar-benar tidur yang sangat lelap sekali.
Oke. Baik, teman-teman, saya kembali lagi ke sini. Jadi, bagaimana sih cemas, kita membicarakan cemas bisa muncul, bisa masuk sehingga Anda menjadi misalnya sehingga ada seseorang yang cemasnya berlebih sampai ke bawah tidur bahkan kaitan dengan COVID ini. Bahkan ada yang panik. Kenapa? Karena ini nomor satu lihat nomor satu. Karena teman-teman membaca atau tadi yang cemas tadi membaca berita berkali-kali bahkan setiap hari update informasi berapa ya sekarang yang terkena di Indonesia, berapa ya yang meninggal. Terus itu diulang-ulang. Sehingga itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Dan ketika sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, ini loh, pikiran bawah sadar kita itu sifatnya netral. Jadi yang masuknya negatif, dia akan masuk juga, diterima juga. Yang masuknya positif, diterima juga. Yang masuknya jelek, diterima juga. Kenapa? Karena dia sifatnya netral, dan menerima apapun. Dan ketika teman-teman membaca berulang-ulang, melihat televisi, mendengar, semuanya masuk diulang-ulang, dan itu masuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Oleh karena itu, saran saya yang sudah cemas, saran pertama adalah ngapain? Berhenti untuk baca berita, mendengarkan informasi tentang COVID. Ganti bacanya dengan bacaan-bacaan yang membuat Anda lebih berdaya lagi. Yang kedua, tubuh dan pikiran itu satu kesatuan. Ketika pikirannya negatif, maka tubuhnya juga pasti mencari gambaran yang negatif juga, pasti lemes juga. Kalau pikirannya positif, maka tubuhnya juga akan lebih sehat juga. Oleh karena itu, tadi untuk yang kedua, saran kedua mulai gerakan tubuh. Berjemur gitu, olahraga di rumah walaupun masih di rumah, bergerak, masak, membuat kegiatan-kegiatan yang membuat Anda bergerak. Oke ya. Nah, kalau diibaratkan model pikiran kita seperti ini. Baik. Ini model pikiran kita. Tadi pikiran sadar adalah pikiran sadar mengidentifikasi, membandingkan, menganalisis, dan memutuskan. Sedangkan pikiran bawah sadar kebiasaan, emosi, memori, kepribadian, kreativitas, persepsi, dan belief, dan value. Dan ini yang hijau muda ini adalah ketika faktor atau pintunya lah. Kalau saya supaya lebih mudah, analoginya ini pintu. Sugesti tanpa hipnosis, maka dia harus melewati pintu ini dan dia akan stop tuh tadi. Misalnya anak yang nggak pede, dan kita sebut kamu anak yang percaya diri, kamu anak yang yakin dengan diri sendiri, maka tanpa hipnosis, tanpa melalui lima cara tadi, maaf ada yang bahaya, boleh di-mute dulu. Oke, saya lanjut ya. Maka dia tugasnya ngapain? Menyaring nih. Sehingga kalau di sininya nggak ada PD, maka si PD ini ditolak tuh. Beda dengan sugesti, dengan hipnosis, dia menembus pintunya atau kritikal faktornya atau filter mentalnya sehingga masuk ke dalam bawah sadar. Kalau dianalogikan seperti ini, bawah sadar kita itu tuan rumah. Oke. Dan tuan rumah ini, dia sifatnya netral, sekali lagi ya. Yang baik, yang jelek, yang negatif, yang positif, semuanya diterima oleh dia. Ketika sudah masuk ya. Tapi untuk masuk ke sana, ada penjaganya nih. Ketika tadi percaya diri, ada sugesti percaya diri mau masuk, maka penjaga ini akan bertanya nih, kalau ada masuk PD ini mau masuk, dia harus lewat penjaganya dulu. Maka penjaga ini akan bertanya dulu ke tuan rumah nih, kalau tanpa hipnosis ya, nih ada percaya diri mau masuk. Si tuan rumah ditanya begitu, maka dia akan menjawab, saya nggak pede tuh, maka ditolak. Gitu. Tapi dengan sugesti hipnosis atau tamu dengan hipnosis, maka si pintunya atau si penjaganya yang dihilangkan dulu. Jadi hipnosis itu untuk menghilangkan penjaga supaya dia bisa masuk. Kenapa? Karena kalau sudah masuk, sugesti tadi pasti diterima. Oleh karena itu, tamu dengan hipnosis ini ngapain dulu? Melewati ini si penjaganya dipingsankan dulu gitu ya, ditidurkan dulu atau dinonaktifkan dulu supaya dia bisa masuk ke dalam. Dan kalau sudah ke dalam dia akan
masuk. Oke. Baik, teman-teman. Saya jeda dulu sejenak. Silakan jika ada yang ditanyakan. Saya buka pertanyaan dulu tentang pikiran yang cemas. Sebelum sebentar lagi saya akan mengajarkan self hypnosis. Dan nanti teksnya, teks self hypnosis ini langkah-langkahnya akan kita bagi juga di grup WhatsApp yang kemarin ya. Jadi kalau nanti nggak sempat nulis nggak apa-apa, nanti akan dibagikan oleh Mbak Hae di grup WhatsApp yang kemarin. Jika ada pertanyaan dulu tentang hipnosis, tentang teori pikiran atau tentang pikiran sadar maupun bawah sadar, silakan. Saya kembalikan dulu ke host Mbak Hae, silakan. Mungkin 2 atau 3 menit saja sebelum kita masuk ke materi inti yaitu self hypnosis. Oke, terima kasih Pak Iwan. Baik, pada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan self hypnosis tadi atau rasa cemas, bisa angkat tangannya, nanti saya akan unmute supaya bisa langsung bertanya. Oke, ada Pak Subhan? Oke, sebentar Pak. Baik, silakan Pak Subhan. Langsung saja. Ya, saya sering merasa sakit kepala. Apakah ini ada hubungannya dengan rasa cemas itu ya? Karena emang karakter saya kalau mendengar sesuatu yang nggak enak, itu langsung terpikirkan, Pak. Hubungannya dengan fisik tidak kalau emosi itu, Pak. Ya, terima kasih. Sekali lagi untuk yang sakitnya fisik, saya sarankan dicek dulu Mas Subhan, sakitnya ini apa misalnya ada fisik bukan, itu ke dokter medis ya, ke dokter biasa, ke dokter umum gitu ya. Kalau dari dokter umum ini kamu nggak apa-apa, sehat-sehat aja, misalnya, atau yang sakit mah lambungnya sudah dicek, sudah di endoskopi, ternyata sehat-sehat aja juga nggak ada apa-apa Pak Iwan. Nah ini bisa jadi karena tadi psikosomatis, penyakit fisik yang diakibatkan oleh pikiran. Banyak sekali. Bahkan di kita 80% kasus yang datang ke kita adalah kecemasan berlebih sehingga muncul psikosomatis, jantung terasa berdebar kencang, batuk, mah, pusing, itu banyak sekali. Atau muncul juga insomnia, nggak bisa tidur karena penyakit tadi, karena penyakit bukan penyakit karena tadi pikiran-pikiran yang negatif. Mudah-mudahan menjawab ya, Mas Subhan. Ya, terima kasih. Oke. Baik, Bu Yani nanti dimasukkan ke grup ya. Ada pertanyaan yang lain sebelum saya lanjutkan ke tekniknya? Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Bu Frida, Pak Jeffrey, Pak Darhamsyah, terus Bu Dede, Bu Nenden, Pak Sobana, dan yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke berikutnya, Pak. Silahkan. Baik. Baik, kita masuk ke materi utama yaitu self-hypnosis. Teman-teman yang sudah belajar hipnosis biasanya self-hypnosisnya itu 1 tahap. Nah, yang akan saya ajarkan ada 3 tahap, teman-teman. Supaya ngapain? Supaya hasilnya lebih maksimal. Dan ini yang bikin bukan Pak Iwan, tapi saya modifikasi dari teknik-teknik yang NG8 itu ajarkan. Jadi ada 3 tahap. Tahap pertama saya jelaskan dulu. Tahap pertama adalah tahap hipnosis sebelum tidur, teman-teman. Kenapa tahap hipnosis sebelum tidur? Karena ketika mau tidur, itu Anda mulai, tadi sudah saya sampaikan ya, ketika mau tidur Anda masuk kondisi hipnosis. Dan itu semuanya pasti begitu, kecuali ketika Anda capek sekali. Ketika Anda capek secara fisik, masuk ke kamar, bahan di bantal, dan Anda seketika langsung hilang, langsung tidur, itu adalah masuk ke deep sleep atau ke delta. Tapi umumnya ketika teman-teman mau tidur, pasti pikirannya kemana dulu, gitu, mikirin apa dulu, baru hilang, baru masuk kondisi tidur. Nah, tahap pertama ini dilakukan sebelum tidur. Dan teman-teman harus lakukan ini setiap hari selama 1 minggu. Nanti saya akan kasih slide show-nya.
Kenapa harus 1 minggu? Bahkan ini 1 minggu, minimal seminggu ya, sampai 21 hari. Teman-teman kalau ini lihat gelas, kalau ini bayangkan kopi nih, kalau ini bayangkan kopi, kopinya kopi hitam gitu. Kalau teman-teman datang ke saya nggak tahu sakitnya tuh kalau diibaratkan, dianalogikan kopi. Ini kopinya udah hitam banget, kopi hitam. Kopi americano gitu yang seneng kopi, cappuccino, kopi susu, atau kopi apa nih? Maka tugasnya teman-teman sebagai seorang hipnoterapis, nanti Anda melakukan terapi sendiri, adalah dengan menghipnosis. Kalau ini kopi hitam, saya isi air dengan hipnosis 1 kali, langsung bersih nggak? Langsung bening nggak, Pak? Kalau jawabannya belum, boleh boleh apa? Nggak mungkin kan? 1 kopi hitam dikasih 1 gelas air langsung bening. Maka tugasnya teman-teman adalah ngisi ini setiap hari minimal seminggu. Maka lama-kelamaan kopi hitamnya hilang. Betul nggak? Setuju nggak? Kalau kasih setuju, kasih jempol. Betul ya? Nah, maka ini ada sebuah penelitian yang menyampaikan bahwa satu lagi yang pendukung ini, bahwa hipnosis, self-hipnosis khususnya, akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar ketika minimal dilakukan selama 7 hari tanpa berhenti ya. Nggak boleh bolong. Bahkan saya kalau ke klien saya, misalnya ini hari ini sesi pertama, maka ketemu sesi minggu depan, sebelum sesi kedua, saya telepon dulu. Tugasnya sudah dilakukan belum? Kalau belum, maka sesinya mundur, karena tugas ini wajib. Supaya mempercepat kesembuhannya. Gitu. Oke. Dan kalau ada bolong, misalnya baru 3 hari, ternyata hari keempat lupa nih tugasnya. Maka di malam keempat, Anda harus ngitung lagi mulai dari angka pertama lagi. Kenapa? Karena bawah sadar kita perlu diyakinkan. Ini serius nggak atau main-main? Mau sembuh nggak? Katanya mau pede, katanya mau lebih hebat gitu. Tapi nggak konsisten gitu. Maka perlu kekonsistenan kita. Oke ya? Kenapa? Karena ada teman-teman yang sudah telepon, Pak, saya sudah melakukan self hipnosis, tapi kok nggak ada perubahan ya, Pak ya? Saya tanya berapa kali? Ya cuman malam kemarin, Pak. Bayangin aja kopi hitam cuma diisi 1 gelas, ada perubahan? Ada sih, tapi sedikit gitu. Dan bisa jadi belum kerasa. Oke ya, saya kasih slide-nya untuk sebentar.